Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, biqadillah, wa binasrillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Ini kita sudah memasuki hari yang berapa, Bu? 21, ada yang 22. Kalau yang memulainya awal hari Senin 21 atau 22, artinya kita sudah masuk pada part 3 atau bagian 3 dari Ramadan. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya, beliau mengatakan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Ramadan itu dibagi 3. 10 awal itu bagian rahmatnya Allah, diguyurkan, diberikan kepada kita makhluknya yang taat, yang puasa dan qiyamul lail di malam hari. Kemudian di 10 hari yang kedua itu adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 10 hari yang kemarin kita sudah diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 10 hari yang ketiga itu adalah itqu minan nar, dibebaskannya kita dari siksa api neraka. Ini momentum dan proses 10 hari yang terakhir. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, termasuk untuk menjaring Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu malam yang menentukan. Dalam tafsir Al-Azhar, Profesor Dr. Hamka atau Buya Hamka itu ada satu kisah nuzulul Quran. Jadi ada seorang remaja, yang remaja itu nakalnya minta ampun. Jadi luar biasa namanya remaja. Tapi ini barangkali sudah melebihi batas kewajaran. Sampai-sampai saking nakalnya itu malam-malam sampai kemudian dicari banyak orang, mungkin karena mencuri atau karena apa. Jadi dicari banyak orang, kalaupun ketangkap mungkin bisa sampai, kalau nggak dibunuh ya mungkin masuk dalam penjara karena kriminalnya. Nah, si anak ini kemudian malam-malam karena dicari warga itu ngumpet di salah satu musola kecil. Dulu kan musola kecil, belum ada listrik, gelap gulita. Masuk nyemplung di kamar tempat wudunya. Tempat wudu dulu kan nggak pakai keran, pakainya kolam. Jadi supaya nggak ketahuan, masuk ke kolam, dicari banyak orang nggak ketemu. Dia itu selulup nyemplung di kolam itu dari mulai malam sampai menjelang fajar. Jadi sampai kademen. Dia baru istilahnya merasa aman setelah ada kumandang azan, karena warga sudah kemudian ini berarti sudah nggak ada, mungkin sudah pergi jauh. Akhirnya sudah merasa aman, sayup-sayup dari jauh itu kedengaran azan. Maka dalam keadaan kedinginan di malam Ramadan itu pas Ramadan, puasa-puasa nakale ramu. Jadi sampai dicari warga, kemudian apa? Dia baru kemudian ada kesadaran dalam hati, ada rasa penyesalan yang luar biasa. Apalagi ketika mendengar azan, kemudian dia akhirnya keluar dari kolam tadi dan pulang karena sudah ada kesadaran ini. Kemudian sama orang tuanya dikirimlah ke Mekah untuk mondok zaman dulu. Mondok di Mekah bertahun-tahun bahkan sampai belasan tahun, yang akhirnya menjadi seorang alim, seorang ulama, seorang yang dikenal menjadi gurunya guru, yang dikenal dengan Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Jadi kalau panjenengan mungkin pernah dengar, itu orang asli Minang
yang remajanya itu nakalnya luar biasa, tapi kemudian dari kesadaran itu akhirnya muncul kerelaan untuk ngaji, untuk mondok. Nah, kisah ini kisah Syekh Khatib Al-Minangkabawi yang akhirnya menjadi alim, menjadi ulama, bahkan menjadi Imam Masjidil Haram kala itu. Jadi di antara ulama Indonesia yang pernah menjadi Imam Masjidil Haram, di antaranya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, juga Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Nah, cerita ini diangkat oleh Hamka di dalam kitab tafsirnya. Di antara salah satu hal yang mungkin mendapatkan tadi Lailatul Qadar, malam penentuan, malam yang merubah sikap, perilaku, kebiasaan yang dulunya itu jauh dari Allah, sekarang menjadi dekat dengan Allah, bahkan menjadi ulama. Nah, itulah gambaran daripada malam Lailatul Qadar. Maka ketika kita ini Ramadan harapannya itu mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita harus punya perubahan yang lebih baik. Yang dulunya mungkin kita masih aras-arasan kalau pegang Quran, maka bagaimana kemudian supaya lisan kita ini tidak pernah kering dari Al-Quran. Yang dulunya mau ibadah aras-arasan, maka semangat dalam beribadah itu sebagai wujud mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu artinya perubahan ketetapan Allah dari yang tidak baik kepada kebaikan. Nah, ini Lailatul Qadar. Sebagaimana Lailatul Qadar, malam penentuan ketika Al-Quran itu turun, itu merubah peradaban yang sangat luar biasa. Peradaban yang dahulunya tidak kenal Allah, tidak kenal Tuhan, dengan turunnya Quran, ayat yang pertama kali turun kepada baginda Rasulullah SAW, itu proklamasinya Allah mengenalkan kepada makhluk. Hafal bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi merubah total, yang dulunya itu tidak ada orang yang kenal dengan Tuhan. Makanya Nabi itu rasanya gerentes, manusia sebegitu banyaknya kok yang gak ada yang kenal Tuhan. Makanya kan beliau kemudian tahanus beberapa hari sampai menyendiri naik ke gunung Jabal Nur. Itu karena rasa prihatinnya Kanjeng Nabi, sebegitu banyaknya manusia kok ya tidak ada yang kenal dengan Tuhan. Makanya kemudian Allah turunkan ayat pertama mengenalkan. Iqra, bacalah wahai Muhammad, bismi rabbik, dengan menyebut asma Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Alladzi khalaq, yaitu zat yang menciptakan kita. Artinya apa? Allah mengenalkan pertama kali itu sebagai pencipta kita, agar kita tahu kita sudah dilahirkan, kita sudah dicipta, bahwa lahirnya kita, hidupnya kita bukan karena ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk bahasanya apa? Tiba-tiba, bukan serta-merta, tapi ada proses, ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pertama kali Allah mengenalkan kepada manusia, siapa Allah itu? Alladzi khalaq, yaitu zat yang telah mencipta. Mencipta apa saja? Ya, mencipta alam semesta, mencipta manusia, mencipta langit, bumi dan seisinya. Itu perkenalan Allah pertama kali kepada manusia. Jadi gampang kemudian kita mengenal Tuhan akhirnya. Oh, Tuhan itu siapa? Ya Tuhan yang mencipta. Mencipta siapa? Yang mencipta semuanya. Nah, itu kan mudah untuk
difahami. Jadi Allah langsung mengenalkan diri. Siapa Allah itu? Siapa Tuhan itu? Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia, siapapun min 'alaq, dari 'alaq. 'Alaq itu darah yang kemudian menempel di dinding-dinding rahim, yang akhirnya berproses menjadi segumpal darah, kemudian menjadi diisi dengan tulang. Setelah lengkap, kemudian Allah meniupkan rohnya, akhirnya hidup dalam rahim. Dan ketika sudah masanya dilahirkan, maka kemudian kita lahir ke dunia ini. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada kita. Itu yang namanya Lailatul Qadar. Jadi merubah peradaban yang asalnya tidak kenal dengan Tuhan menuju kepada kenal dengan Tuhan. Yang kedua, merubah peradaban yang peradaban itu dulunya sangat-sangat tidak manusiawi. Buktinya tidak manusiawi itu apa? Coba panjenengan lihat surat An-Nahl, surat juz ke-14 di tengah-tengah. Itu ada surat An-Nahl, lihat ayat yang ke-58. Itu diantara gambaran bobroknya masyarakat yang sangat-sangat tidak manusiawi. Makanya kemudian diturunkan Al-Quran. Sampun pun panggil surat An-Nahl ayat 58. Di ayat yang ke-28, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadzib. Coba biar jelas artinya dibaca, monggo Ibu salah satu dibaca. Monggo Bu Nina. Iya. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah merah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Iya. Itu di antara gambaran real orang-orang zaman jahiliyah sebelum Quran itu punya kebudayaan tradisi. Ketika lahir seorang anak perempuan, keluarganya dikabarkan sejatinya ini adalah kabar gembira. Karena apa? Anak lahir itu kan sebetulnya harusnya bahagia, kabar gembira. Tapi ketika dikabarkan yang lahir itu adalah anak perempuan, wajah mereka yang asalnya nunggu-nunggu, maunya seneng, pengennya gembira, berubah drastis wajahnya. Zalla wajhuhu muswaddan, wajahnya berubah menjadi merah padam, menjadi menghitam. Zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzib. Kenapa? Karena mereka menahan marah, mereka menahan malu, mereka merasakan bahwa mereka ini mendapatkan aib yang sangat besar. Dan ini adalah satu gambaran real bahwa zaman itu zaman yang sangat-sangat merendahkan kaum perempuan. Baru lahir saja itu loh. Baru lahir sudah menjadikan keluarga ini merasa malu untuk selama-lamanya. Baru lahir anak perempuan itu keluarga mukanya langsung berubah. Bukan hanya mukanya yang berubah, yatawara minal qaumin su'i ma busyira bih. Kemudian mereka menutup rapat-rapat kabar ini. Gak mau cerita kepada saudara, gak mau cerita kepada tetangga, gak mau cerita kepada orang-orang. Rasanya malu. Beda kalau yang dilahirkan ini anak laki-laki, wah senangnya luar biasa. Bahkan dalam sejarah mereka kalau punya anak laki-laki itu pestanya bisa 7 hari 7 malam. Bahkan kadang 40 hari 40 malam. Senangnya luar biasa. Karena apa? Menganggap bahwa anak laki-laki itu anugerah besar. Keluarganya akan menjadi keluarga yang kuat. Kalau ada musuh yang menyerang dia, maka
pasti akan bisa menjaga keluarga ini. Makanya dapat anak laki-laki itu gambarannya adalah mendapatkan anugerah besar. Tapi kalau yang lahir adalah anak perempuan, pilihannya dua. Apa itu? Kata Quran, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit-turab. Pilihannya satu, kalau kasihan terhadap anak bayi perempuan ini, yang mereka akan tetap membiarkan hidup, kemudian memelihara sampai dewasa. Tetapi konsekuensinya ala hunin, mereka dalam kehinaan untuk selama-lamanya. Mereka menanggung malu untuk selamanya. Mereka menanggung aib untuk selamanya. Ini konsekuensi kalau merasa iba, nggak mau kemudian maunya untuk ya sudah dibiarkan hidup. Atau pilihan yang kedua, am yadussuhu fit-turab, lahir langsung dikubur hidup. Ini real. Ini gambaran yang sangat nyata, peradaban yang sangat-sangat tidak manusiawi. Dan kalau ini diteruskan, mungkin manusia itu akan punah. Gak ada lagi manusia. Kenapa? Karena perempuannya sudah gak ada. Baru dilahirkan dibunuh. Perempuan habis. Gak ada reproduksi, gak ada regenerasi. Makanya peradaban yang semacam ini disebut sebagai peradaban jahiliyah. Nah, Al-Quran tidak mau manusia itu dalam kepunahan. Makanya kemudian diturunkanlah Al-Quranul Karim. Maka turunnya Quran di tanggal 17 Ramadan itu disebut Nuzulul Quran atau disebut Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah turunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Karena malam itu merubah total kebiasaan peradaban yang sangat tidak manusiawi kepada peradaban yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Makanya harusnya kita malam Nuzulul Quran rasanya ya Allah senang banget. Gak usah dapat Lailatul Qadar, sejatinya kita sudah dapat Lailatul Qadar. Karena apa? Sudah dirubah hidup kita. Dari yang tadinya mungkin manusia akan punah, sekarang manusia terjaga eksistensinya. Itu namanya Lailatul Qadar. Bahkan derajat seorang perempuan yang asalnya dihinakan, yang asalnya disejajarkan, disamakan dengan barang, sekarang Islam Quran menempatkan posisi seorang perempuan di tempat yang sangat mulia. Jadi barokahnya Quran turun panjenengan, ibu-ibu perempuan ini tempatnya mulia. Kanjeng Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, An-nisa imadul bilad. Perempuan itu sokok gurunya peradaban. Perempuan itu pilarnya sebuah bangsa. Kalau perempuannya baik, kalau baik seperti ibu-ibu majelis ini baik semua insyaallah. Ini gambaran negara akan aman-aman saja. Negara akan damai, sentosa, sejahtera, insyaallah. Tapi kalau perempuannya itu sudah nggak benar, akhlaknya nggak baik, kemudian perempuannya ini tidak bisa mendidik. Karena apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, An-nisa madrasatul ula. Perempuan itu sejatinya sekolah pertamanya peradaban. Jadi anak-anak kita sekolah pertamanya ya ibu. Dan masa keemasan di dalam pendidikan anak itu sejatinya ketika seorang ibu itu sedang hamil mengandung, maka proses pendidikan anak dalam kandungan itu dalam sebuah penelitian ini dibukukan itu adalah masa-masa emas. Makanya jangan sampai dilewatkan. Mungkin ibu yang punya anak putri yang sedang hamil
Itu bisa diberi pengetahuan bahwasanya masa pendidikan keemasan adalah ketika anak masih berada dalam rahim seorang ibu. Sedangkan pendidikan setelah lahir, boleh jadi kita menyekolahkan di sekolah yang mahal, di pendidikan yang baik, bagus menurut kita, kurang didatangkan guru untuk les. Ada les macam-macam, ada les ngaji, les bahasa Inggris, les nari, macam-macam, diundang guru untuk mengajarkan anak kita. Tapi ketika tidak memanfaatkan momentum waktu emas ketika berada di dalam rahim, itu eman-eman. Karena apa? Karena anak biasanya kalau tidak dididik di dalam rahim seorang ibu, dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dikenalkan dengan Quran, lahir itu rasanya dengan Allah saja nggak kenal. Meskipun dididik itu mati-matian kita bayar guru, disekolahkan yang mahal, dengan Allah kadang-kadang susah untuk mengenal. Dengan Al-Quran kita jauh. Nah, ini berarti salah pendidikan ketika masih berada di rahim seorang ibu. Makanya tadi seorang peneliti mengatakan masa-masa emas adalah ketika anak masih dalam rahim seorang ibu. Dengan cara apa? Dengan cara membiasakan ibunya itu menjaga ibadahnya. Dengan cara ibunya itu menjaga mungkin wudunya, menjaga lisannya, menjaga kedekatan hubungannya dengan Al-Quran. Ini akan sangat berpengaruh terhadap mental akidah anak yang ada di dalam rahim. Maka sekali lagi, momentum ketika anak masih berada di rahim seorang ibu itu hal yang sangat penting. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Nabi SAW mengatakan bahwasanya An-Nisa Madrasatul Ula, perempuan ini adalah sekolah pertamanya anak-anak. Makanya seorang ibu perempuan harus cerdas. Nah, bagaimana kalau mau mengajari seorang anak kalau ibunya sendiri nggak cerdas? Makanya cerdaskan diri supaya bisa mentransfer ilmu, kebiasaan baik, akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Nah, itu adalah tugasnya ibu-ibu, sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah. Tiang pertama, pondasi pertama peradaban adalah seorang perempuan. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran mengangkat derajat tinggi-tinggi terhadap perempuan, luar biasa. Maka alhamdulillah, rasanya syukur sekali diberikan Quran, kemudian kita jadi kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Dan dalam peradaban pun kita banyak sekali mengenal perempuan-perempuan tangguh, perempuan-perempuan hebat. Termasuk orang yang pertama kali mengimani Rasulullah SAW itu adalah seorang perempuan. Sinten Bu? Khadijah. Khadijah itu sebelum ada orang lain itu iman, Khadijah itu sudah iman. Bahkan imannya Khadijah, kalau suaminya ini seorang nabi, seorang rasul, sebelum diangkat, sebelum mendapatkan wahyu yang pertama Nabi Muhammad, itu Khadijah sudah tahu kalau calon suaminya atau suaminya ini adalah calon nabi. Kenapa? Karena Khadijah ini cerdas, pintar, orang berpendidikan, yang membaca kitab-kitab terdahulu. Karena apa? Pamannya Khadijah itu seorang ahli kitab. Jadi ulamanya zaman dulu, ulamanya yang mengajarkan kitab, namanya Waraqah bin Naufal. Pernah dengar Bu? Waraqah bin Naufal itu ahli kitab, pamannya Khadijah. Sehingga Khadijah itu sejak kecil yang ngaji sama beliau.
belajar sama beliau tentang kitab-kitab. Karena beliau ngaji, membaca kitab, dan di situ disebutkan ada ciri Nabi terakhir. Cirinya macam-macam diterangkan. Di antaranya adalah yang ada dalam pribadi Rasulullah SAW, yang tentu kala itu belum menjadi Nabi. Itu setiap kali berjalan, itu naungan awan senantiasa menaungi Rasulullah SAW. Jadi orang awam pun pasti tahu, melihat ini kok orang nggak biasa ya. Kalau orang yang biasa itu ada panas ya kepanasan, hujan ya kehujanan. Nabi itu kalau di tempat yang panas nggak pernah kepanasan. Karena apa? Allah nggak rela kalau kekasihnya ini kemudian kepanasan. Allah juga nggak rela kalau kekasihnya ini diinjak-injak, meskipun yang diinjak itu hanya bayangannya Rasulullah. Maka dengan dihilangkan bayangannya, ditutup dengan awan, tidak ada cahaya yang membentuk bayangan Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah SAW betul-betul orang yang dijaga muruah kewibawaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Khadijah tahu persis, makanya kemudian Khadijah minta kepada pamannya untuk meminang Muhammad remaja. Jadi yang meminang Khadijah, bukan Nabi Muhammad meminang Khadijah. Kalau kita kebalik, yang meminang lakinya pada perempuan. Kalau ini perempuan